Di Indonesia, hampir 10 juta rumah tangga belum mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau. Ini nggak berarti kamu yang belum atau nggak berumah tangga lebih mudah aksesnya ya. Kamu pernah nggak sih ngebayangin bikin hunian kolektif bareng teman-teman dekat? Ngumpulin uang bareng, nyari tanah bareng, merancang model rumah dan menentukan cara hidup bersama. Hunian kolektif ini tuh bukan apartemen, rusun, atau kos-kosan ya. Tapi jenis hunian yang diinisiasi oleh sekelompok orang yang akan menempati hunian tersebut bersama-sama. Jadi bukan ide pengembang properti atau pemerintah. Ini nggak mustahil untuk dilakukan dan bisa jadi meringankan bebanmu dari perkara sulitnya mencari tempat tinggal layak yang berdampak baik untuk well-being kita. Pada 2023, hanya ada 38,3% rumah tangga yang mendapat akses ke hunian layak dan terjangkau di Jakarta. Kesenjangan antara kebutuhan terhadap rumah dan jumlah rumah yang terbangun atau backlog perumahan juga masih tinggi. Ada sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum mendapat hunian layak dan terjangkau. Salah satu tawaran solusi dari pemerintah adalah program Sejuta Rumah yang digagas pada 2015. Pemerintah kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat non-berpenghasilan rendah. Bentuk huniannya diantaranya rumah tapak dan rumah susun. Menurut PUPR, sampai 2023 ada 9.206.379 hunian yang dibangun. Tapi ini tidak lepas dari kritik. Pemerintah belum bisa memastikan kesediaan tanah, kemudahan perizinan, dan harga rumah. Pada 2019, Ketua Umum Real Estate Indonesia Sulaiman Sumawinata pernah bilang, pengembang properti membangun hunian di daerah pelosok agar sesuai harga tanah. Di banyak tempat, banyak yang tidak sinkron antara penyediaan rumah dengan infrastruktur. Tiba-tiba listriknya nggak ada, air bersihnya nggak ada. Tutur emang. Udah jelas nggak layak ya kalau kayak gitu ceritanya. Ada juga proyek Sejuta Rumah yang masih mangkrak. Bangunan berorientasi pada prinsip transit-oriented development, terintegrasi dengan berbagai jenis transportasi publik. Di antara solusi-solusi semu yang datang dari atas, muncul ide-ide hunian alternatif yakni tempat tinggal komunal, yang digagas kaum-kaum terhimpit, kelas menengah yang sulit mengakses hunian di kota, tapi tidak masuk perhatian pemerintah. Siapapun bisa punya definisi tersendiri tentang rumah kolektif. Mande Austriano, pendiri Biro Arsitektur Diform, mengawali ide membuat hunian kolektif dengan mencari teman sevisi via Twitter. Pada 2013, dia mengadakan sesi pertemuan setiap pekan untuk orang yang tertarik membangun hunian kolektif bersamanya. Akhirnya, setelah setahun, terkumpul 10 orang. Mereka membeli tanah di kawasan Tangerang Selatan. Mande bertugas merancang sejumlah rumah tapak yang desainnya didiskusikan bersama setiap pemilik. Soal perizinan dan pendanaan, Mande bekerja sama dengan pengembang properti tempatnya bekerja dulu. Kini, setiap rumah memiliki sertifikat hak milik masing-masing. Saya menawarkan ke bos saya waktu itu, jadi kayak semacam ke developernya adalah, oke nih, nggak usah pikirin biaya promosi karena semuanya saya siapin. Saya akan mencari tanahnya sendiri, saya akan ngumpulin orang-orangnya yang membeli tanah tersebut. Jadi si perusahaan ini udah dia tinggal diem aja, cuma tolong bantuin urus-urus misalkan masalah perizinan, masalah biaya-biaya, masalah perpajakan dan yang lainnya agar proyek ini berhasil. Bank nurunin dananya melalui developer baru men-share mengikuti kebutuhan. Misalkan progres pembangunan berapa, berarti akan diturunin segitu. Jadi terekap dan teraudit dengan baik. Elisa Sutanujaya, co-founder Rujak Center for Urban Studies, membangun rumah kolektif di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, yang akan ia tinggali bersama keluarga dan rekan kerja. Ide membuat rumah kolektif 4 lantai sudah muncul sejak 14 tahun lalu, tapi belum bisa direalisasikan. Salah satunya karena ketiadaan aturan soal hunian flat di Jakarta. Bersama tim Rujak, Elisa mengadvokasi aturan hunian baru
Akhirnya, terbitlah Pergub nomor 31 tahun 2022 pasal 118. Ini isinya. Lantas, mereka menyewa sebidang tanah untuk jangka waktu 60 tahun dan membangun hunian yang terdiri dari beberapa unit tempat tinggal serta kantor. Mereka bikin aturan bersama, seperti dilarang merokok dan dilarang membawa kendaraan pribadi ke area hunian. Jadi di tahun 2009 tuh salah satu co-foundernya Wijak bahkan udah nulis di situ bahwa Jakarta tuh masalah perumahannya kurang lebih gini ya, cukup 4 lantai gitu loh, udah gitu ya selesai itu masalah perumahan gitu loh. Kalau semua bangunan tuh dinaikin semua jadi 4 lantai dan multifamily. Nah itu tahun 2009 tuh, jadi 13 tahun untuk bikin kan ya. Di Jogja, ada pula sekelompok kawan diskusi yang memutuskan membentuk co-housing. Bagi mereka, konsep rumah bersama adalah cara melawan tekanan kapitalisme. Hal penting yang diusung adalah berbagi sumber daya dan kepemilikan bersama. Di atas lahan 4.000 meter, mereka sepakat membangun hunian privat dan fasilitas umum seperti pendopo. Pembiayaan pembangunan rumah kolektif diperoleh dari pinjaman koperasi kredit. Kepemilikan bersama juga ditujukan agar rumah kolektif tidak dijadikan komoditas. Hal lain yang juga mengikat mereka adalah impian besar bersama, mendirikan sekolah alternatif. Kalaupun misal kata amit-amit ya, misalnya nih aku nggak di komun ini lagi atau nggak di co-housing ini lagi, pasti aku akan menggagas co-housing yang lain gitu, karena menurutku gagasan hidup berkolektif ini itu adalah cara yang paling rasional saat ini kalau menurut aku gitu, baik dari sisi beban-beban material maupun beban-beban yang imaterial gitu, dia lebih bisa kita tanggung secara bersama-sama kalau menurut aku seperti itu gitu. Dan kumpulan gagasan dari banyak orang gitu ya yang punya perspektif alternatif pasti akan jadi sesuatu. Sesungguhnya model hunian kolektif bukan praktik yang benar-benar baru. Beberapa rumah adat di Indonesia juga mengusung prinsip ini, namun unitnya adalah keluarga. Seiring berjalan waktu, model privatisasi hunian yang menguntungkan pihak tertentu, terutama pengembang properti, membuat konsep hidup berkolektif ini terasa jauh. Arsitek Kamil Muhammad berpendapat, di kota seperti Jakarta, prototipe rumah kolektif bisa dilihat dari keberadaan dan cara hidup di kampung susun. Seperti kampung susun Kunir di Jakarta Utara. Tanah dan pendanaan disediakan pemerintah. Pengelolaan di tangan warga penghuni yang tergabung dalam badan usaha koperasi. Salah satu yang paling menarik dari usaha-usaha yang dilakukan di kampung-kampung susun ini nih, Aquarium Kunir, Kikuri, itu adalah pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi warganya gitu. Koperasi warga inilah yang nanti menentukan siapa yang masuk, siapa yang keluar, bagaimana agar pembayaran itu bisa lebih sustainable. Kalau ada yang sulit bayar itu seperti apa. Unit itu tidak boleh dijual. Unit itu hanya boleh dikembalikan ke koperasi. Hal utama yang bisa dilakukan pemerintah adalah mempermudah perizinan untuk membangun rumah kolektif. Karena aturan yang ada sekarang masih belum cukup mengakomodir. Aku pikir pemerintah itu belum cukup untuk mau menyelesaikan ini sebagai suatu masalah gitu. Ini hanya terus-menerus menjalankan roda bahwa permukiman itu adalah komoditas gitu. Aku pikir cara mindset ini paling tegas itu bagaimana pemerintah itu melihat housing dan bangunan itu di IKN dan tanahnya gitu. Itu menunjukkan bahwa it hasn't changed, nothing has changed, dan ini memang yang suramnya tuh di situ gitu. Jalan untuk mempopulerkan konsep ini mungkin masih panjang. Bisa juga ada yang merasa kurang sesuai dengan cara hidup seperti itu karena butuh komitmen dan kepercayaan besar. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat hari-hari mudah-mudahan terasa cukup nyaman untuk dilalui. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita bisa lebih banyak diskusi soal berbagai topik saat kamu gabung menjadi kawan M. Silahkan follow berbagai platform media sosial Project M dan sampai jumpa.